Oke cuy, kita mau bikin cetak PDF buat memudahkan kita kerja ya. Nah, di sini saya mencontohkan yang sebelum dulu nih. Nah, ada suatu case ketika mau bikin dokumen, kemudian dia mau ngeprint, dia harus mengcopy ini dulu, baru membuat dokumen keduanya gitu. Nah, ini sebenarnya sah-sah aja sih, cuma kayak lebih tidak efisien, bukan efisien sih, tidak bagus gitulah ya. Nah, ini kalau cari dokumennya agak susah juga gitu kan ya, kayak gini. Nah, misalkan saya contohin ya, di sini dia mau ngeprint yang ini. Seseorang misalkan ngeprint kayak gini, nah misalkan dokumen 1 ya kan, terus dia mau ngeprint dokumen 2, terus yang ini. Nah, ini kalau dia mau yang ngeprint yang ketiga, ini dia copy dulu nih, kemudian ganti isinya, misalkan kayak gini, dokumen 3, terus di sininya tanggalnya dirubah dulu, pokoknya banyak yang dirubah lah. Nah, sekarang kita mau bikin data untuk memudahkan kita buat cetak PDF ya. Misalkan kayak gini. Nah, dia akan mengambil sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, ini kan 1 sampai 2 nih. Kita ganti ID-nya. Nah, ini datanya cuma ada 1. Nah, data masternya sini. Nah, di sini ada ID PO, kemudian nomor PO-nya, ada tanggal, dan di sini yang kita gunain buat tanda tangan ya, QR ini di sini nih. Nah, di sini ini kalau kita scan, dia akan mengarah ke pesan WhatsApp, kemudian mengkonfirmasi benar nggak nih dokumen dari PT situ gitu kan. Nah, sekarang kita coba isi salah satu data dulu ya. Saya contohin misalkan kayak gini. Ini kita bikin 105 nomor PO-nya, kemudian tanggalnya tanggal 7 deh ya. 7/9/24. Nah, di sini kita sebelah PT-nya PT Persero. Misalkan ya. Namanya Budi. Nah, kemudian produknya kita pakai ini aja nih. Kita copy. Di sini. Gantungan kunci ya. Ini kita 300. Satuannya piece saja. Nah, ini satunya itu kita kasih 1000 misalkan ya. Nah, di sini pajaknya kita skip dulu, nanti kita balik lagi. Kemudian alamatnya kita ganti. Ganti jalannya, Jalan Melati, kita ganti Mawar ya. Misalkan nih. Ini nomornya 444. Nah, di sini yang bertanda tangan di dokumen itu siapa gitu, yang dari PT kita. Misalkan kita kasih namanya Rahmat. Nah, di sini QR-nya akan terbentuk ya, secara otomatis. Kita zoom, coba. Nah, ini QR-nya atau tanda tangannya udah terbentuk. Kita pindah ke sini, kemudian ganti ID-nya, kita geser kanan, tadi 105 ya, ini. Kita pilih ID-nya, di sini namanya udah sesuai Budi, alamatnya juga 444, PT-nya Persero. Nah, di sini kita nomornya sudah otomatis, ada tanggalnya, produknya sesuai ya, sesuai dengan yang apa kita input di awal. Nah, kemudian
pajaknya belum ada nih. Coba sekarang kita tambah satu lagi, tapi yang ada pajaknya misalkan ya. Ini kita copy aja. Kita copy, pastekan di sini. Namanya, kemudian di sini ganti ini. Nah, pilot ini 100 saja, misalkan biar ada bedanya ya. Ini 2000. Kemudian di sini kita isi juga alamatnya sama aja. Ini sama aja, Rahmat. Nah, buat tanda tangan Rahmat. Kita cek. Nah, di sini otomatis 2 ya. Ini nama produknya, kemudian kuantitinya atau kuantitasnya 10, satunya piece. Ini saya mundurin dikit kegedean. Nah, sekarang kita kasih pajak, misalkan ada potongan pajaknya 20%. Nah, dari harga totalnya itu dipotong 20% itu totalnya 40.000. Nah, kita coba cek. Nah, di sini harga awalnya itu kita coba ini ya, hapus dulu. Kita cek harganya. Ini 200.000. Pajaknya nggak ada, kita tambahin pajak. Pajaknya dipotong 20%, yaitu 40.000. Jadi di sini 160.000. Nah, di sini 40.000 ya yang tadi. Kemudian di sini udah dijumlahin juga. Kalau kita ngeprint Ctrl V, nah hasilnya kayak gini. Nah, begini ya. Semoga kelihatan. Kalau saya scroll. Nah, di sini ada tanda tangan Rahmat. Rahmat itu yang punya dokumen ya. Nah, ini si mitranya, si Pak Budi. Sekarang kita coba scan yang QR tanda tangan Rahmat. Misalkan di posisi Pak Budi misalkan ya, mau konfirmasi ini benar nggak sih dokumen dari PT ini gitu. Saya coba scan ya. Oke, saya buka handphone. Kemudian saya scan. Track. Nah, di sini ada URL, kalau diklik, kalau dikirim. Nah, di sini ada konfirmasi ke ini yang atas saya hapus ya biar nggak bingung. Kepada Bapak atau Ibu Rahmat, mohon konfirmasi apakah benar ID dokumen berikut ini berasal dari PT OR Teknologi dengan ID 105 PT Persero bla 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 bla. Nah, ini buat konfirmasi keaslian dokumen lah kayak gitu ya. Nah, ini saya stop. Nah, kayak gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya? Oke, sekarang kita cara pembuatan cetak PDF ini. Nah, sekarang kita lanjut cara bikinnya. Ini kita hapus dulu ya, yang sebelumnya kita hapus. Kita hapus kosong. Kemudian kita mengcopy yang ini aja nih sampai sini. Kita copy, salin biar cepet ya. Pastikan di sini. Nah, sekarang kita coba jelasin isi dari dokumennya. Oke, di sini kita zoom ya. Nah, di sini array formula ini mendeteksi satu kali formula buat lanjutin ke bawahnya otomatis gitu ya. Di sini B2 dan B, dan jika B2 sampai B itu sama dengan kosong, maka dia kosong. Jika dia ada, tambahkan slash. Nah, jadi kayak gini ya maksudnya itu.
Nah, jadi dia ini ngambil yang data ini dipindahin ke sini kayak gini. Nah, jika B2 itu kosong, maka kosong. Jika dia ada, tambahkan slash kayak gini gitu. Nah, array formulanya itu buat datanya otomatis ke bawah nih kayak gini. Nah, ini otomatis tanpa formula lagi ya. Kemudian kalau yang ini tanggal manual ya. Ini manual, input manual, ini input manual, ini input manual. Kita cari yang ada formulanya. Nah, di sini pakai array formula juga. Kemudian jika if error atau error itu dia nampilin string kosong ya. If error itu buat nampil string kosong. Dan jika is blank ini jika B2 sampai B kosong, maka dia kosong. Jika dia ada I2 sampai I dikali G. I2 yang ini harga dikali G dengan jumlah, kemudian dikali lagi dengan potongan pajak J2 sampai J. Nah, ini. Nah, kemudian yang QR otomatis itu pakai array formula juga, mendeteksi datanya otomatis ke bawah. Jika M2 sampai M600 tidak kosong ya, M2 ini kalau dia tidak kosong berarti ada isinya gitu. Tidak kosong maka dia kosong. Maaf. Jika dia tidak kosong maka cetak QR. QR itu ambil dari API server. Kemudian ukurannya itu 150 kali 150. Kemudian datanya itu di encode. Encode itu udah mati, ini dijadiin URL ya maksudnya. Nah, kemudian di sini ada WhatsApp, URL API WhatsApp. Kemudian ada ini string pada Bapak Ibu. Kemudian dia mengkombinasikan M2 sampai M600, jadi menggabungkan kepada Bapak Ibu ambil data M2. Nah, di sini ya, Joko ini. Nah, ini ada Joko. Kemudian dia meng-enter atau teksnya ke bawah gitu ya. Terus kemudian di sini mohon konfirmasi, terus teksnya ke bawahnya lagi, apakah benar ID dokumen berikut ini berasal dari VTOR Teknologi ya kan. Kemudian dia ke bawah lagi nampilin dokumennya. Nah, ini yang bintang ini buat teksnya jadi tebel ya, karena di WhatsApp tuh kan kayak gitu. Nah, kemudian di tengahnya ini menggabungkan ID dokumen yang ini. Nah, ini ya. Nah, makanya tadi tuh dia mengkombinasikan hasilnya yang ngirim ke WhatsApp tadi ya, yang dilihat di dalam video. Oke, untuk penjelasan yang di sini kita sampai sini dulu. Nanti tinggal buat template cetak PDF-nya ya. Seperti kita cara ngebuat ini agar otomatis. Kecilin. Kemudian di sini ada biar dia otomatis. Semuanya serba otomatis ya, dan ukuran dari tampilan PDF-nya ini kan pas nih. Nah, ini lanjut ke part berikutnya ya. Oke, sekian, terima kasih.